The journey of the eternal soul begins now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan hatimu sejenak, tarik napas perlahan, dan lepaskan segala beban yang masih menggantung di pikiranmu. Di saat dunia terasa bising, barangkali inilah waktunya hatimu mendengar sesuatu yang lebih dalam. Tidak semua petunjuk datang dengan suara keras. Tidak semua kebenaran hadir dengan penjelasan panjang. Ada kalanya Allah berbicara melalui rasa yang tiba-tiba hening, melalui getaran lembut di dada yang membuatmu berhenti sejenak, lalu merenung. Jika hari ini engkau merasa lelah tanpa tahu sebabnya, jika hatimu gelisah meski hidup tampak baik-baik saja, mungkin bukan dunia yang kurang, tetapi hatimu sedang rindu disentuh oleh cahayanya. Video ini bukan sekadar untuk didengar, tetapi untuk dirasakan. Bukan untuk dipahami dengan akal semata, melainkan direnungi dengan hati yang jujur. Dengarkan perlahan, karena bisa jadi cahaya yang kau cari selama ini tidak jauh. Ia sedang menunggumu di dalam hatimu sendiri. Bab 1. Cahaya yang bersemi di kedalaman hati. Tidak semua cahaya datang untuk menerangi mata. Ada cahaya yang justru hadir tanpa warna, tanpa bentuk, namun mampu mengguncang batin manusia hingga ke lapisan terdalam jiwanya. Cahaya ini tidak memerlukan langit yang terang atau malam yang gelap, karena ia tidak bergantung pada waktu dan keadaan. Ia muncul ketika Allah berkehendak menyentuh hati seorang hamba yang mungkin sedang rapuh, sedang lelah, atau sedang berada di titik paling jujur dalam hidupnya. Saat cahaya itu hadir, hati seakan terbangun dari tidur panjang, menyadari bahwa selama ini ia hidup, tetapi belum sepenuhnya sadar. Cahaya dalam hati bukanlah hasil dari banyaknya pengetahuan, bukan pula buah dari amal yang terlihat oleh manusia. Ia adalah karunia murni yang dititipkan oleh Allah kepada hati yang Dia kehendaki. Ada orang yang tampak sederhana, hidupnya biasa, ibadahnya tidak dipuji siapapun, namun hatinya terang dan jiwanya hidup. Sebaliknya, ada yang tampak sibuk dengan simbol-simbol kesalehan, tetapi hatinya kering dan gelisah. Disinilah rahasia ilahi bekerja. Allah tidak melihat rupa, tidak pula mendengar sanjungan manusia, melainkan memandang kejujuran hati yang tersembunyi. Ketika cahaya ini mulai bersemi, seseorang tidak langsung menjadi sempurna. Justru ia mulai melihat kekurangannya dengan lebih jelas. Ia menyadari betapa lemahnya dirinya, betapa sering lalainya ia kepada Allah, dan betapa kecilnya seluruh amal yang selama ini dibanggakan. Namun anehnya, kesadaran ini tidak membuatnya putus asa. Sebaliknya, ia justru merasakan ketenangan yang lembut, seolah hatinya berkata, "Aku akhirnya tahu kemana harus kembali." Inilah tanda bahwa cahaya tidak datang untuk menghakimi, tetapi untuk menuntun. Cahaya dalam hati mengubah cara seseorang memandang hidup. Dunia tidak lagi terasa sebagai tujuan akhir, melainkan ladang perjalanan yang harus dilalui dengan adab dan kesadaran. Masalah tidak lagi hanya dipandang sebagai beban, tetapi sebagai pesan. Ujian tidak sekadar dilihat sebagai penderitaan, melainkan sebagai cara Allah mendekatkan hambanya kepada pintunya. Dalam cahaya ini, seseorang belajar bahwa tidak semua kehilangan adalah musibah, dan tidak semua keberhasilan adalah anugerah. Yang menjadi ukuran bukanlah apa yang bertambah atau berkurang di tangan, melainkan apa yang hidup atau mati di dalam hati. Yang paling halus dari cahaya ilahi adalah kemampuannya membuat hati kembali peka. Peka terhadap dosa sekecil apapun, peka terhadap niat yang mulai menyimpang, dan peka terhadap kehadiran Allah dalam setiap tarikan napas. Seseorang mulai merasa tidak nyaman berlama-lama dalam kelalaian, tidak betah menunda taubat, dan tidak sanggup memandang ringan hubungan batinnya dengan Rabb-Nya. Jika suatu hari engkau merasakan getaran lembut di dada yang mendorongmu untuk diam, merenung, dan mengingat Allah tanpa alasan yang jelas, jangan abaikan rasa itu. Bisa jadi itulah cahaya ilahi yang sedang memperkenalkan dirinya, sebagai tanda bahwa Allah masih menghendaki hatimu untuk hidup dan kembali kepadanya. Bab 2. Hati yang dilapangkan untuk menerima cahaya. Tidak setiap hati mampu menjadi tempat bersemayamnya cahaya ilahi. Bukan karena Allah kikir dalam memberi, tetapi karena banyak hati yang telah terlalu penuh oleh sesuatu selain Dia.
Ada hati yang sesak oleh ambisi, ada yang dipenuhi luka lama, ada pula yang tertutup oleh rasa cukup terhadap dunia. Cahaya tidak pernah memaksa masuk. Ia hanya hadir ketika hati menyediakan ruang dengan kerendahan, dengan kejujuran, dan dengan pengakuan bahwa dirinya lemah serta membutuhkan pertolongan dari Yang Maha Hidup. Hati yang dilapangkan untuk menerima cahaya biasanya bukan hati yang paling suci di mata manusia, melainkan hati yang paling sadar akan dosanya sendiri. Ia tidak sibuk menghitung kesalahan orang lain karena ia terlalu sibuk menjaga agar dirinya tidak semakin jauh. Kesadaran ini membuatnya lunak, mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah, mudah bergetar oleh peringatan, dan mudah tunduk ketika namanya disebut. Dalam kelunakan itulah cahaya menemukan jalannya, masuk perlahan tanpa merusak, tanpa mengguncang, namun mengubah segalanya dari dalam. Ketika hati mulai lapang, seseorang akan merasakan perubahan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia tidak tiba-tiba menjadi alim, tidak pula langsung memahami rahasia besar kehidupan, namun ada rasa tenang yang menetap, rasa aman yang tidak bergantung pada keadaan, dan rasa percaya yang tidak membutuhkan pembuktian. Ia mulai yakin bahwa Allah tidak pernah salah menempatkannya, tidak pernah terlambat menolongnya, dan tidak pernah lalai terhadap setiap doa yang terucap, bahkan yang tidak sempat menjadi suara. Hati yang lapang juga mulai belajar melepaskan keinginan untuk selalu dimengerti, melepaskan dorongan untuk selalu dipuji, dan melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segala sesuatu. Dalam pelepasan inilah cahaya bekerja, karena cahaya tidak tumbuh di hati yang menggenggam terlalu erat. Semakin seseorang belajar berserah, semakin luas ruang di dalam dirinya, dan semakin dalam cahaya itu menembus kesadarannya. Ia mulai memahami bahwa berserah bukan berarti kalah, melainkan kembali ke tempat paling aman. Jika engkau merasakan hatimu mulai mudah menerima nasihat, tidak lagi keras ketika ditegur, dan tidak terlalu terguncang oleh penilaian manusia, itu bukan sekadar tanda kedewasaan. Bisa jadi, itu adalah tanda bahwa Allah sedang melapangkan hatimu agar cahayanya menetap lebih lama. Jagalah kelapangan itu dengan keikhlasan, rawat dengan zikir dan istighfar, karena hati yang lapang adalah karunia yang mahal. Dan hanya hati yang lapanglah yang mampu menampung cahaya, hingga ia menjadi penuntun sepanjang perjalanan hidup. Bab 3. Cahaya yang membimbing rasa takut yang murni. Salah satu manifestasi paling lembut dari cahaya ilahi adalah hadirnya rasa takut yang berbeda dari ketakutan duniawi. Ia bukan takut pada hinaan, bukan takut pada kehilangan dunia, dan bukan pula takut pada penderitaan jasmani. Rasa takut ini lahir dari kesadaran akan keagungan Allah, dari rasa bahwa segala sesuatu yang kita miliki hanyalah pinjaman sementara, dan dari kesadaran bahwa dosa, sekecil apapun, meninggalkan noda yang menodai hati. Takut yang lahir dari cahaya tidak menekan, melainkan menuntun, seperti cahaya fajar yang lembut tapi menyingkap gelap tanpa menyilaukan. Hati yang mulai merasakan cahaya akan segera menyadari bahwa ketakutan semacam ini menumbuhkan kepatuhan yang tulus. Bukan karena ada ancaman, tetapi karena ada cinta yang menuntun. Ia takut mengecewakan Allah karena hatinya mulai menyadari bahwa setiap dosa adalah gangguan terhadap hubungan yang suci ini. Tidak ada paksaan, tidak ada rasa terpaksa, hanya dorongan batin yang lembut namun tegas untuk selalu berada pada jalan yang diridainya. Ketika cahaya menembus hati, seseorang tidak lagi merasa bangga dengan amalnya sendiri. Ia justru menjadi semakin rendah hati karena setiap perbuatan baik selalu dibandingkan dengan kesadaran bahwa rahmat Allah lebih luas daripada apapun yang bisa dicapai. Bahkan ibadah yang paling rutin sekalipun terasa kurang, bukan karena sia-sia, tetapi karena hatinya mulai menyadari betapa besarnya rahmat yang diterima dan betapa kecilnya diri yang mengemban amanah itu. Ketakutan yang dihasilkan cahaya juga membersihkan batin. Ia mengikis kesombongan, melembutkan sikap, dan menumbuhkan kesadaran akan hakikat kehidupan yang sebenarnya. Orang yang hatinya bercahaya akan cepat tersentuh ketika menyadari dosa, cepat menyesal tanpa harus didorong, dan cepat kembali kepada Allah sebelum sempat melangkah lebih jauh dalam kesalahan. Inilah rahasia yang membuat hati menjadi lentur,
fleksibel, dan mudah diterangi cahaya. Jika engkau mulai merasakan ketakutan halus yang muncul ketika melihat dosa, atau ketika hatimu merasa gelisah saat melakukan kelalaian, jangan anggap itu kelemahan. Justru itulah tanda bahwa cahaya sedang bekerja dalam batinmu, menuntun setiap langkah menuju kedekatan yang lebih intim dengan Sang Pencipta. Cahaya itu bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menumbuhkan kesadaran yang menenangkan, yang membuat jiwa merasa aman dalam kejujuran dan keikhlasan. Bab 4. Kesendirian yang dipenuhi cahaya. Cahaya ilahi seringkali membuat hati mencintai kesendirian, bukan karena membenci dunia atau menjauhi manusia, tetapi karena menemukan kehadiran yang lebih agung di saat sendiri. Dalam hening, hati berbicara tanpa kata, dan jiwa merasakan kedekatan yang tidak bisa ditiru oleh kesibukan dunia. Kesendirian menjadi ladang bagi cahaya untuk berkembang, karena saat itulah batin manusia paling jujur dan paling terbuka, tidak terhalang oleh penilaian, kebisingan, atau tuntutan dari luar. Orang yang hatinya bercahaya belajar bahwa kesendirian bukanlah kesepian. Ia adalah perjumpaan, pertemuan dengan zat yang tidak pernah meninggalkannya. Saat sendiri, seseorang mulai menyadari rahasia yang selama ini tersembunyi, bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari pengakuan manusia, melainkan dari hadirnya Allah dalam setiap hela nafas dan detak jantung. Diamnya dunia tidak lagi menakutkan, karena di balik hening itu, cahaya bekerja menuntun batin agar semakin lembut dan penuh syukur. Dalam kesendirian yang diterangi cahaya, seseorang menemukan rahasia kejujuran yang paling murni. Ia menangis tanpa disadari, tersenyum tanpa sebab, dan merasa lega hanya karena bisa menumpahkan isi hati kepada Yang Maha Mendengar. Rahasia ilahi dibuka bukan di tengah keramaian, bukan di hadapan manusia, tetapi di saat batin benar-benar sunyi, ketika tidak ada yang bisa menuntut atau menilai, dan seluruh perhatian hanya tertuju kepada Allah. Cahaya juga mengajarkan bahwa tidak semua rasa harus diungkapkan kepada manusia. Ada rasa yang pantas tetap menjadi milik Allah, karena hanya Dia yang mampu memahami kedalaman jiwa. Kesendirian menjadi ruang sakral, tempat di mana niat diperiksa, hati disucikan, dan cinta kepada Allah tumbuh tanpa gangguan. Setiap helaan napas menjadi zikir, setiap detik kesunyian menjadi meditasi yang menenangkan, dan setiap rasa yang muncul adalah pengingat akan hadirnya cahaya yang lembut namun pasti. Jika engkau mulai merasakan ketenangan dalam hening, kenyamanan dalam kesendirian, atau dorongan untuk merenung dan mendekat kepada Allah tanpa alasan yang jelas, jangan abaikan. Itu adalah cahaya ilahi yang bekerja di dalam hatimu, menanamkan kepekaan dan kesadaran akan kehadirannya. Jagalah kesendirian itu dengan adab dan zikir, karena dari sinilah cahaya berkembang menjadi lentera batin yang akan menuntun setiap langkahmu dalam perjalanan menuju kedekatan yang hakiki. Bab 5. Cahaya yang mengubah pandangan terhadap dosa. Cahaya ilahi yang menembus hati perlahan mengubah cara seseorang memandang dosa. Apa yang dulu terasa ringan, kini terasa berat. Apa yang dulu dianggap biasa, kini menjadi sesuatu yang menodai kesucian batin. Bukan karena takut pada manusia atau karena tekanan sosial, tetapi karena hati yang bercahaya mulai merasakan betapa rapuhnya kedekatan dengan Allah. Dosa tidak lagi sekadar pelanggaran, melainkan gangguan terhadap hubungan paling sakral yang pernah dimiliki seorang hamba, ikatan batin dengan Sang Pencipta. Hati yang diterangi cahaya belajar untuk merasakan kesalahan sekecil apapun. Setiap niat yang mulai menyimpang, setiap perkataan yang menggores hati orang lain, bahkan setiap bisikan hawa nafsu yang dibiarkan tumbuh sedikit saja, terasa seperti noda. Cahaya menumbuhkan kepekaan sehingga seseorang tidak menunggu teguran atau akibat duniawi untuk sadar, melainkan segera kembali kepada Allah dengan penyesalan yang murni. Ini adalah perbedaan mendasar antara taubat yang lahir dari ketakutan duniawi dan taubat yang lahir dari cahaya hati. Orang yang hatinya bercahaya tidak hanya menyesal ketika tergelincir, tetapi juga terus menjaga diri agar tidak mengulang kesalahan. Ia memahami bahwa pertobatan adalah proses, bukan sekadar momen sesaat.
Setiap langkah dijaga dengan kesadaran, setiap niat diperiksa dengan ketulusan, dan setiap amal dipantau agar tetap murni. Cahaya ilahi bekerja lembut namun tegas, menuntun hati agar selalu berada di jalan yang diridai, bahkan ketika godaan dunia terasa memikat. Yang paling halus dari cahaya adalah kemampuannya menanamkan rasa takut yang indah, takut yang membimbing dan membersihkan. Ketakutan ini bukan menekan, tetapi menumbuhkan kepatuhan dan rasa cinta kepada Allah. Hati menjadi lentur, mudah kembali setelah tersesat, dan semakin sensitif terhadap bisikan dosa. Ia belajar bahwa jarak dengan Allah bukan hanya diukur dari ibadah lahiriah, tetapi dari sejauh mana hati tetap bersih dan jernih meski dalam ujian dan godaan. Jika engkau mulai merasa gelisah setelah berbuat salah dan tidak merasa tenang sebelum memohon ampun, ketahuilah bahwa itu bukan kelemahan atau rasa bersalah yang berlebihan. Itu adalah tanda bahwa cahaya ilahi sedang bekerja dalam hatimu, menumbuhkan kesadaran dan kepekaan yang tidak bisa diperoleh dari sekadar pengetahuan atau ibadah yang tampak. Hargailah rasa itu, rawat dengan zikir dan kejujuran, karena dari sinilah pertumbuhan spiritual sejati dimulai. Dan dari sinilah hati mulai menjadi tempat yang layak bagi cahaya untuk menetap lebih lama. Bab 6. Cahaya yang menumbuhkan rasa cukup dalam hati. Cahaya ilahi yang menembus batin bukan hanya membuat seseorang takut akan dosa, tetapi juga menumbuhkan rasa cukup yang menenangkan jiwa. Tidak lagi bergantung pada harta, pujian, atau status dunia. Hati yang diterangi cahaya mulai merasakan bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari apa yang dimiliki, melainkan dari hadirnya Allah dalam setiap napas dan detak jantung. Dalam ketenangan itu, seseorang merasa kaya meski dunia memberinya sedikit, dan merasa utuh meski kehilangan banyak, karena pusat hidupnya tidak lagi berada di tangan manusia atau dunia yang fana, tetapi berada di hadapan Yang Maha Memberi. Hati yang bercahaya mulai memahami bahwa iri dan dengki hanyalah penghalang bagi cahaya. Ia melihat bahwa setiap takdir yang datang, baik atau buruk, membawa pelajaran dan rahmat terselubung dari Allah. Rasa cukup ini membuat hati tidak mudah terguncang oleh peristiwa dunia, tidak terombang-ambing oleh pujian atau celaan, dan tidak tergoda untuk selalu mencari lebih. Semakin hati menyadari keterbatasannya, semakin lapang ruang bagi cahaya untuk menetap dan memelihara ketenangan batin. Rasa cukup yang lahir dari cahaya berbeda dengan pasrah yang lemah. Ia adalah kesadaran yang aktif dan lembut. Hati bekerja dan berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak bergantung pada hasil semata. Setiap usaha menjadi ibadah, setiap langkah menjadi doa, dan setiap keberhasilan maupun kegagalan diterima dengan sikap yang tenang, karena sadar bahwa segala sesuatu berada dalam genggaman Allah yang maha bijaksana. Ini adalah ketenangan yang hanya bisa dimiliki oleh hati yang bercahaya, karena cahaya menuntun manusia untuk menemukan pusat kehidupan yang hakiki. Dengan hadirnya rasa cukup, seseorang tidak lagi merasa cemas ketika dunia menuntut lebih, tidak lagi gelisah ketika harapan belum tercapai, dan tidak lagi merasa kehilangan ketika sesuatu pergi. Semuanya diterima sebagai bagian dari perjalanan spiritual yang mulia. Cahaya ilahi mengajarkan bahwa hidup bukan soal memiliki segalanya, tetapi soal bagaimana hati tetap hidup, lapang, dan berserah sepenuh jiwa. Ketika hati cukup, ia mulai merasakan bahwa dunia hanyalah sarana, bukan tujuan, dan ketenangan sejati lahir dari kesadaran akan kehadiran Allah yang terus menerangi batin. Jika engkau merasakan ketenangan, meski belum memiliki semua yang diinginkan, atau mulai mampu bersyukur bahkan dalam keterbatasan, itu bukan kebetulan. Itu adalah cahaya ilahi yang bekerja dalam hatimu, menumbuhkan rasa cukup yang menenangkan, menyucikan, dan menyiapkan batinmu untuk menerima rahmat yang lebih luas. Jagalah rasa cukup itu, rawat dengan zikir, sabar, dan keikhlasan, karena hati yang cukup adalah wadah sempurna bagi cahaya yang akan menuntun setiap langkahmu menuju kedekatan yang abadi dengan Sang Pencipta. Bab 7. Cahaya yang menuntun tanpa suara. Cahaya ilahi seringkali bekerja dengan cara yang paling lembut, hampir tanpa suara, namun mampu menuntun setiap langkah manusia dengan presisi yang menakjubkan.
Ia hadir melalui dorongan batin yang halus, bukan melalui tekanan lahir atau perintah terang-terangan. Saat hati mulai terbuka, seseorang merasakan bisikan yang tidak terdengar, namun terasa dalam setiap tarikan napas. Dorongan untuk menahan diri dari perbuatan sia-sia, kecenderungan untuk mendekat kepada kebenaran, dan kesadaran yang muncul tanpa sebab logis bahwa jalan tertentu adalah aman, sementara jalan lain patut dihindari. Hati yang bercahaya menjadi peka terhadap hal-hal yang sebelumnya tak terlihat. Ia mampu membedakan antara ketenangan yang menenangkan jiwa dan kesenangan sesaat yang menipu. Cahaya ilahi menanamkan intuisi spiritual, sebuah indera batin yang memungkinkan seseorang merasakan petunjuk Allah sebelum pikiran sempat bekerja. Setiap rasa gelisah, setiap bisikan hati yang tak bisa dijelaskan merupakan tanda bahwa cahaya sedang memandu, memberi sinyal, dan melindungi dari kesalahan yang tidak disadari. Tuntunan dari cahaya ini tidak memaksa, tetapi membimbing dengan kelembutan yang halus. Kadang terasa seperti getaran di dada, kadang seperti rasa yakin yang muncul tiba-tiba, atau dorongan untuk menahan diri sebelum mengambil keputusan. Bagi mereka yang terbiasa mendengarkan hati, hal ini menjadi jalan rahasia menuju kebijaksanaan dan perlindungan batin. Cahaya bekerja tanpa terlihat, namun jejaknya selalu meninggalkan ketenangan dan keyakinan yang mendalam. Semakin bersih hati, semakin halus tuntunan yang diterima. Cahaya menyesuaikan diri dengan kepekaan hati, menuntun secara lembut tanpa mengganggu kehendak manusia. Orang yang belajar mendengarkan suara batin akan menyadari bahwa arahan ini bukan bisikan hawa nafsu atau imajinasi semata, melainkan petunjuk yang dijaga langsung oleh Allah untuk menjaga perjalanan spiritualnya. Ia menjadi sahabat yang tak terlihat, selalu hadir untuk menolong tanpa menuntut perhatian. Jika engkau pernah merasa terselamatkan dari pilihan buruk tanpa tahu alasannya, atau mendapati dirimu terdorong menjauhi hal yang tampak menarik namun terasa salah, ketahuilah itu bukan kebetulan. Itu adalah cahaya ilahi yang menuntun tanpa suara, mengajarkan kesadaran, kesabaran, dan kepekaan batin yang tidak bisa diperoleh melalui akal semata. Jagalah hati yang sensitif itu, karena ia adalah wadah bagi cahaya yang akan terus membimbingmu, bahkan ketika dunia penuh dengan kebisingan dan godaan yang menyesatkan. Bab 8. Air mata yang lahir dari cahaya. Salah satu tanda paling halus dari cahaya ilahi adalah hadirnya air mata yang jatuh tanpa alasan duniawi. Bukan karena sedih atas kehilangan, bukan karena takut pada manusia, dan bukan pula karena tekanan dari keadaan, melainkan karena hati disentuh oleh kesadaran akan kehadiran Allah yang agung. Air mata ini muncul tanpa suara, meluncur dalam hening malam, atau di saat sunyi yang tak terlihat oleh siapapun, menjadi bahasa jiwa ketika kata-kata tak mampu menampung perasaan yang mendalam. Hati yang bercahaya mulai merasakan setiap getaran batin dengan lebih intens. Tangisan yang muncul bukan kelemahan, tetapi bentuk penyucian dan komunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Saat manusia menangis karena cahaya, ia mulai memahami makna kehidupan yang lebih tinggi, bahwa setiap peristiwa, setiap detik yang dilewati adalah kesempatan untuk lebih dekat kepada Allah. Tangisan itu membersihkan noda batin, menghapus karat yang menempel selama tahun-tahun tanpa disadari, dan menumbuhkan kelembutan yang tak bisa diberikan oleh dunia. Cahaya ilahi bekerja melalui air mata untuk menumbuhkan kesadaran yang lembut namun tegas. Orang yang hatinya mulai diterangi akan menangis ketika menyadari dosa sekecil apapun, ketika melihat keindahan ciptaannya, atau ketika hatinya diingatkan akan kemuliaan dan kasih sayang Allah. Tangisan ini mengikat jiwa kepada Zat yang Maha Mendengar dan menanamkan rasa syukur yang mendalam karena masih diberi kesempatan untuk kembali dan diperbaiki. Orang yang merasakan air mata seperti ini belajar bahwa tidak semua rasa harus diungkapkan kepada manusia. Ada rasa yang pantas tetap menjadi milik Allah karena hanya Dia yang mampu memahami kedalaman jiwa tanpa perlu penjelasan. Dalam kesunyian itu, hati menjadi lebih jernih, niat menjadi lebih murni, dan setiap langkah menuju Allah terasa ringan meski dunia berat. Air mata menjadi saksi bisu dari cahaya yang bekerja dalam batin, menuntun manusia agar lebih peka,
lembut dan tulus dalam setiap gerak dan perkataan. Jika engkau pernah menangis ketika mengingat Allah, tanpa sebab yang jelas, jangan menahan air mata itu. Jangan menganggapnya kelemahan, karena bisa jadi itulah cara cahaya ilahi membersihkan hatimu. Biarkan rasa itu mengalir, biarkan jiwa terbuka. Karena dari air mata yang lahir dari cahaya, tumbuh kesadaran yang lebih dalam, kelembutan yang lebih tulus, dan kedekatan yang lebih nyata dengan Sang Pencipta. Jagalah kesadaran itu, rawat dengan zikir dan keikhlasan, karena di dalamnya terdapat rahasia batin yang tidak bisa digantikan oleh apapun di dunia. Bab 9, cahaya sebagai amanah yang dijaga dalam kerendahan. Cahaya ilahi yang bersemayam di dalam hati bukanlah tanda keistimewaan yang layak dibanggakan, melainkan amanah yang harus dijaga dengan penuh kehati-hatian. Semakin terang cahaya itu, semakin besar tanggung jawab batin yang menyertainya. Ia tidak hadir untuk meninggikan derajat seseorang di mata manusia, tetapi untuk merendahkan hati di hadapan Allah. Orang yang benar-benar disentuh cahaya justru merasa takut kehilangan, karena ia sadar bahwa cahaya tidak melekat pada siapapun, melainkan datang dan pergi sesuai dengan adab hati yang menjaganya. Hati yang bercahaya mulai memahami bahwa ujian terbesar bukanlah dosa besar yang terlihat, melainkan kesombongan halus yang tidak disadari. Merasa lebih dekat, lebih tahu, atau lebih selamat dibandingkan orang lain adalah pintu kecil yang mampu meredupkan cahaya tanpa suara. Karena itu, orang yang diberi cahaya akan semakin menjaga sikapnya, lisannya, dan niatnya. Ia berhati-hati dalam menilai, enggan merasa lebih baik, dan memilih diam ketika ego ingin berbicara. Kerendahan hati menjadi benteng paling kuat agar cahaya tetap hidup. Cahaya juga mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang mengalir dari diri seseorang sejatinya bukan berasal dari dirinya, melainkan dari Allah yang menggerakkan. Kesadaran ini membuat hati tidak menuntut pengakuan, tidak haus pujian, dan tidak gelisah ketika tidak dihargai. Ia memahami bahwa tugasnya hanyalah menjaga kejernihan niat dan adab dalam setiap amal, sementara hasil dan penilaian sepenuhnya diserahkan kepada Allah yang Maha mengetahui isi hati. Orang yang menjaga cahaya akan memperbanyak istighfar meski merasa dekat, memperbanyak doa meski merasa ditolong, dan memperbanyak diam meski memiliki pemahaman. Ia sadar bahwa cahaya tidak tumbuh di hati yang sibuk merasa sudah sampai. Justru cahaya bertahan di hati yang selalu merasa dalam perjalanan, selalu merasa butuh, dan selalu merasa belum pantas. Dalam perasaan belum itulah, cahaya menemukan ruang untuk terus menyala tanpa menghanguskan. Jika engkau merasa semakin dekat kepada Allah, justru membuatmu semakin takut pada dirimu sendiri, semakin lembut terhadap orang lain, dan semakin rendah di hadapan kehidupan, maka itu pertanda baik. Itu bukan kemunduran, melainkan penjagaan. Karena cahaya ilahi tidak dititipkan untuk dijaga dengan kebanggaan, tetapi dengan kerendahan yang terus dipelihara. Dan selama hati tetap tunduk, jujur, serta bersandar penuh kepada Allah, cahaya itu akan tetap menyertai, menerangi langkah hingga akhir perjalanan. Bab 10. Menjaga cahaya hingga akhir perjalanan. Cahaya ilahi yang menyala di dalam hati bukanlah tujuan akhir dari perjalanan ruhani, melainkan bekal untuk menempuh jalan yang panjang menuju perjumpaan dengan Allah. Ia hadir bukan untuk membuat seseorang merasa telah sampai, tetapi agar ia tidak tersesat di tengah perjalanan. Cahaya ini harus dijaga, dirawat, dan dipelihara dengan kesadaran yang terus hidup, karena dunia dengan segala hiruk-pikuknya selalu berusaha meredupkan apa yang lembut dan halus. Tanpa penjagaan, cahaya bisa melemah, bukan karena Allah menariknya secara tiba-tiba, tetapi karena hati perlahan lalai dan kembali dipenuhi oleh sesuatu selain Dia. Menjaga cahaya berarti menjaga hubungan batin dengan Allah dalam keadaan apapun. Dalam lapang maupun sempit, dalam senang maupun susah, hati tetap kembali kepadanya sebagai pusat sandaran. Zikir menjadi napas, doa menjadi pengakuan ketergantungan, dan istighfar menjadi cara membersihkan debu-debu batin yang tak terasa menempel setiap hari. Orang yang menjaga cahaya tidak menunggu jatuh untuk kembali, karena ia sadar bahwa cahaya paling rapuh justru ketika seseorang merasa aman dari kesalahan.
Perjalanan hidup akan menguji cahaya itu dengan berbagai bentuk. Kadang melalui keberhasilan yang menggoda hati untuk merasa tinggi, kadang melalui kesedihan yang menggoda jiwa untuk berprasangka. Disinilah cahaya berfungsi sebagai penyeimbang, mengingatkan bahwa semua keadaan adalah cara Allah mendidik hambanya. Hati yang bercahaya belajar menerima tanpa mengeluh, bersyukur tanpa berlebihan, dan bersabar tanpa merasa ditinggalkan. Ia memahami bahwa setiap keadaan membawa pesan dan setiap pesan mengandung jalan untuk semakin dekat. Cahaya juga mengajarkan bahwa kesetiaan kepada Allah bukan diukur dari pengalaman spiritual yang luar biasa, melainkan dari keteguhan hati dalam perkara-perkara kecil yang terus dijaga. Menjaga niat, menahan lisan, membersihkan hati dari dengki, serta tetap jujur meski tidak ada yang melihat. Dalam kesederhanaan inilah cahaya bertahan paling lama. Ia tidak membutuhkan sensasi, karena tujuannya bukan kekaguman, melainkan keselamatan jiwa. Jika hari ini engkau masih merasakan cahaya kecil di dalam dadamu, meski terkadang redup dan goyah, jangan berkecil hati. Cahaya tidak menuntut kesempurnaan, ia hanya meminta kesetiaan untuk terus kembali. Rawatlah ia dengan kerendahan, dengan kesadaran bahwa hidup ini adalah perjalanan pulang. Karena kelak, yang paling dibutuhkan bukan seberapa banyak yang telah dicapai, melainkan seberapa terang hati saat berdiri di hadapan Allah. Dan hati yang menjaga cahaya, meski kecil, akan dituntun pulang dengan aman oleh karunia-Nya yang maha lembut. Sebelum kita berpisah, izinkan hatimu diam sejenak. Rasakan apa yang tersisa di dadamu setelah semua kata ini mengalir. Jika ada ketenangan yang perlahan muncul, jika ada getaran halus yang sulit dijelaskan, jangan buru-buru melupakannya. Itu bukan emosi sesaat, itu adalah panggilan lembut agar engkau lebih dekat kepadanya. Ingatlah, cahaya ilahi tidak selalu datang untuk membuatmu istimewa, tetapi untuk menjagamu tetap sadar, tetap rendah, dan tetap kembali. Rawat cahaya itu dengan zikir, dengan kejujuran, dan dengan hati yang tidak lelah berserah. Semoga apa yang engkau dengar hari ini menjadi lentera kecil dalam perjalanan hidupmu, menuntun langkahmu saat dunia terasa gelap. Aku pamit, namun cahayanya tetap menyertaimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.